Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Prasetyo dengan NIM 2019 710787. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Kusuma, NIM 2019 710806. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pandu Aldian, NIM 2019 710810. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nabil Alif Nasution dengan NIM 2019 710816. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karenina Indri Cantika dengan NIM 2019 710747 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renkawiandra dengan NIM 2019 710808. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Softaulia dengan NIM 2019 710738 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ulaning Tias dengan NIM 2019 710786 dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alisa Marcelina dengan NIM 2019 710804 dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akad murabahah. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 102, akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Jadi dalam akad murabahah ini, baik dari penjual maupun pembeli harus sama-sama mengetahui biaya perolehan dari barang tersebut, dan keuntungan harus sama-sama disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ketentuan syariah akad murabahah. Ketentuan syariah akad murabahah terdapat pada Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Beberapa hadis yang membahas mengenai akad murabahah yaitu yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqorodah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Selanjutnya yaitu jenis-jenis murabahah. Terdapat 2 jenis murabahah. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan, di mana penyediaan barang tidak terpengaruh oleh pesanan atau pembeli. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan, di mana penjual baru akan melakukan transaksi murabahah jika ada seseorang yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini, pembeli harus terikat oleh suatu perjanjian, di mana pembeli harus membeli barang yang sudah dipesannya dan tidak boleh membatalkannya. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Dalam hal ini, pembeli boleh membatalkan pesanannya atau mengembalikan barang yang sudah diterimanya. Saya akan menjelaskan
menjelaskan mengenai skema atau alur murabahah berdasarkan pesanan. Yang pertama adalah penjual atau bai dan pembeli atau mushtari melakukan negosiasi dan persyaratan. Setelah itu, penjual atau bai melakukan pembelian barang secara tunai kepada supplier atau produsen. Setelah penjual melakukan pembelian barang secara tunai kepada produsen, penjual akan melakukan akad atau ijab qabul kepada pembeli. Dalam akad atau ijab qabul ini, penjual dan pembeli akan menjelaskan secara rinci mengenai jumlah dan jenis barang yang akan dipesan. Setelah melakukan akad atau ijab qabul, langkah selanjutnya adalah melakukan serah terima barang. Setelah melakukan serah terima barang, barang akan dikirim oleh supplier atau produsen kepada pembeli dan pembeli akan membayar kewajibannya kepada penjual. Skema yang kedua ada skema murabahah tanpa pesanan. Dalam hal ini, penjual sudah melakukan penyediaan barang tanpa melihat ada atau tidaknya pesanan. Karena penjual sudah melakukan penyediaan barang, ketika ada pembeli, penjual dan pembeli langsung saja melakukan akad atau ijab qabul. Setelah melakukan akad atau ijab qabul, penjual akan menyerahkan atau serah terima barang kepada pembeli dan pembeli akan melakukan pembayaran kepada penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rukun dan ketentuan murabahah. Adapun rukun dan ketentuan murabahah yang pertama adalah pelaku. Pelaku ini harus cakap hukum dan balik, berakal sehat, serta dapat membedakan. Sehingga jika melakukan transaksi dengan orang gila, akan tidak sah. Sementara jika melakukan transaksi dengan anak kecil, akan dianggap sah jika seizin dengan walinya. Adapun yang kedua ada objek jual beli. Objek jual beli ini harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada barang yang dijual belikan harus halal. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan nilai. Yang ketiga ada barang tersebut dimiliki oleh penjual atau status kepemilikannya bukan milik orang lain. Dan yang keempat, ada barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang meliputi yang pertama ada barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Yang kedua, barang dapat diketahui secara spesifik dan diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada unsur gharar. Dan yang ketiga, ada barang dapat diketahui kualitas dan kuantitas sehingga tidak ada unsur gharar. Yang keempat, ada harga barang yang diperjualbelikan jelas. Pembeli dan penjual beserta cara pembayarannya tunai atau tangguh. Dan yang kelima, ada barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Dengan kata lain, seseorang yang membeli barang tidak boleh menjual kembali sebelum terjadi serah terima barang. Dan rukun yang ketiga ada ijab qabul. Ijab qabul ini merupakan suatu pernyataan dan ekspresi saling rela dan ridho di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, atau melakukan korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan standar akuntansi murabahah. Cakupan standar akuntansi murabahah terdapat dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Di dalam PSAK ini menggantikan PSAK nomor 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. Teknis perhitungan dalam transaksi murabahah yang pertama adalah perhitungan penentuan margin murabahah, yang kedua adalah perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui, lalu yang ketiga adalah perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo atau pembayaran angsuran. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 24, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proporsional terhadap jumlah piutang yang ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan
Adapun jumlah keuntungan dihitung dari yang pertama yaitu perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan. Cara perhitungannya yaitu persentase keuntungan sama dengan total margin per biaya perolehan aset murabahah di luar uang muka murabahah dikali 100%. Lalu jika margin per bulan, caranya adalah persentase keuntungan dikali biaya perolehan per bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan persentase keuntungan dari perhitungan margin dengan total piutang. Perhitungannya bisa dituliskan dengan persentase keuntungan sama dengan total margin per total piutang bersih dikali 100%. Pendekatan ini sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar. Jika mencari margin per bulan, caranya adalah persentase keuntungan dikali angsuran per bulan. Dan jika ingin mencari pokok per bulan, caranya yaitu angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi murabahah bagi bank syariah. Nah, di sini yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset murabahah. Nah, pada saat perolehan aset murabahah itu diakui sebesar biaya perolehannya. Untuk jurnalnya sendiri yang harus dicatat oleh bank syariah pada saat perolehan aset murabahah yaitu aset murabahah pada sisi debit, kemudian untuk sisi kreditnya dicatat sebagai kas. Nah, yang kedua ada pengukuran aset murabahah setelah tanggal perolehan. Nah, jadi di sini tuh ada dua. Yang pertama sifatnya itu pesanan mengikat dan juga pesanan tidak mengikat. Untuk yang pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan atau diterima oleh nasabah, maka penurunan nilai itu diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Nah, untuk jurnalnya sendiri, beban penurunan nilai dicatat pada sisi debit, kemudian untuk sisi kreditnya dicatat sebagai aset murabahah. Nah, yang selanjutnya, untuk pesanan yang tidak mengikat sama, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diterima atau diserahkan kepada nasabah itu, maka penurunan nilai diakui sebagai kerugian penurunan nilai dan mengurangi nilai aset. Untuk jurnalnya sendiri, pada sisi debit dicatat sebagai kerugian penurunan nilai, untuk sisi kreditnya dicatat sebagai aset murabahah. Yang selanjutnya, di sini ada pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah. Yang pertama, jika terjadi sebelum akad murabahah disepakati, maka diskon pembelian tersebut akan diakui sebagai pengurangan biaya perolehan pada aset murabahah. Untuk jurnalnya sendiri, pada sisi debit dicatat sebagai kas rekening atau supplier, kemudian untuk pada sisi kreditnya dicatat sebagai aset murabahah. Yang kedua yaitu jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, itu akan menjadi hak pembeli. Nah, untuk diskon pembeliannya sendiri diakui sebagai kewajiban kepada pembeli. Untuk jurnalnya sendiri, kas rekening atau supplier pada sisi debit, kemudian untuk sisi kreditnya dicatat sebagai utang kepada pembeli. Selanjutnya, yang ketiga, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, maka diskon pembelian diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Dan yang keempat, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional. Yang selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran piutang murabahah. Yang pertama, pada saat akad murabahah, pengukuran piutang murabahah dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kemudian yang kedua, piutang murabahah diakui sebesar harga jual aset murabahah dikurangi dengan uang muka yang dibayarkan oleh nasabah atau pembeli. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu yang selanjutnya adalah akuntansi murabahah bagi bank syariah. Ya, yang pertama adalah pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah. Jika penjualan dilakukan secara tunai, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah.
Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu jika penjualan dilakukan secara tangguh sepanjang masa angsuran, murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Yaitu adalah keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko. Ini adalah tabelnya di sebelah sini, ini ada persen atau keuntungan sama dengan margin dibagi biaya perolehan aset murabahah. Dan yang selanjutnya, keuntungan murabahah yang direalisasikan sama dengan persen keuntungan dikali piutang yang berhasil ditagih, dan pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah. Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi murabahah bagi bank syariah, yaitu pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah. Yang pertama, jika penjualan dilakukan secara tunai, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Jadi untuk kas dan rekening nasabah itu masuk ke debit, sedangkan aset murabahah dan keuntungan murabahah itu masuk ke kredit. Lalu yang kedua, yaitu jika penjualan dilakukan secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Jadi untuk piutang murabahah itu masuk ke debit, sedangkan untuk aset murabahah dan keuntungan murabahah tangguhan itu masuk ke kredit. Lalu ada pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah untuk jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan angsuran terakhir. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, yaitu untuk jurnalnya sendiri, untuk kas atau rekening nasabah itu masuk ke debit, sedangkan untuk keuntungan murabahah tangguhan itu masuk ke debit, dan untuk piutang murabahah itu masuk ke kredit. Terima kasih. Di sini ada pengakuan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah. Yang B ialah jurnal yang dibuat oleh bank syariah untuk mengakui keuntungan murabahah yang direalisasi. Keuntungan murabahah tangguhan itu masuk ke debit, keuntungan murabahah masuk ke kredit. Dan pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah. Yang A ialah jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan piutang dari pembeli adalah kas itu memasuki debit. Keuntungan murabahah tangguhan masuk ke debit, piutang murabahah masuk ke kredit, dan keuntungan murabahah masuk ke kredit. Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah. Yang B ialah jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat pengambilan kepada pembeli, yaitu rekening keuntungan murabahah masuk ke debit dan kas memasuki ke kredit. Akuntansi murabahah bagi bank syariah. Pengakuan dan pengukuran denda. Denda dikarenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat denda akibat kelalaian pembeli adalah dana kebajikan atau kas masuk debit, dana kebajikan atau denda masuk kredit. Pengakuan dan pengukuran uang muka. Uang muka diakui sebagai uang muka pembeli sebesar jumlah yang diterima. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penerimaan uang muka dari pembeli adalah kas atau rekening nasabah masuk debit, utang lain atau uang muka murabahah masuk kredit. Pengakuan dan pengukuran uang muka. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah apabila akad murabahah jadi dilaksanakan adalah
utang lain atau uang muka murabaha debit, piutang murabaha masuk kredit. Terima kasih.